Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2220151227. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Kebenaran Penurunan Al-Quran. Ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Al-Quran Hadis yang diampu oleh beliau Bapak dosen Muhammad Zainal Abidin MPD. Langsung kita masuk ke slide pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pembelajaran kebenaran Al-Quran. Yang pertama yaitu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Yang kedua, memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Yang ketiga, menganalisis secara sejarah penulisan Al-Quran. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui nanti, yang akan kita bahas. Selanjutnya yaitu peta konsep. Peta konsep dari materi ini yaitu yang pertama, intinya adalah kita akan membahas tentang Al-Quran. Terus kapan itu Al-Quran diturunkan, terus berapa lama, fasenya ada berapa, nanti akan kita bahas. Terus diajarkan serta ditulis. Sebelum memasuki materi yang pertama, yaitu materi tentang tahap penurunan Al-Quran dan juga hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, itu apa? Sebelum memasuki materi tersebut, kita melihat ini dulu, RPP. Ini RPP yang telah saya buat dalam bentuk Word, saya PDF-kan, terus saya masukkan di ini, masukkan ke PPT saya. Bisa dilihat dulu tujuan, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan inti, gitu ya. Nah, untuk nanti materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan menurut para ulama itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ini ada 3 fase atau 3 perbedaan pendapat daripada ulama tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu fase pertama. Untuk fase pertama, Al-Quran itu diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan. Untuk dalilnya yaitu ada di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Nah, para mufasir juga sepakat bahwa ayat ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Terus selanjutnya fase yang kedua. Oke, selanjutnya yaitu fase yang kedua. Untuk fase yang kedua, Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhil Mahfuz
ke Baitul Izzah. Lauhil Mahfud, apa itu Lauhil Mahfud? Yaitu kitab tempat Allah mencatat segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Mulai dari itu peristiwa kecil sampai peristiwa besar. Mulai dari peristiwa yang akan terjadi maupun peristiwa yang telah terjadi. Meskipun itu termasuk contohnya setiap daun yang jatuh ke bumi atau daun yang gugur ke bumi itu tidak pernah lewat dari sistem input kitab catatan itu. Nah, Baitul Izzah itu apa? Baitul Izzah adalah rumah yang ada di langit. Baitul Izzah kalau diartikan itu rumah yang mulia. Nah, menurut Syekh Az-Zarqani, Baitul Izzah itu merupakan berita gaib menurut Syekh Az-Zarqani atau berita yang seumpama itu di luar logika. Yang hanya bisa mengetahui akan itu hanya Nabi Muhammad sebagai orang yang maksum, yang terhindar dari perbuatan atau terjaga dari perbuatan maksiat. Mengenai wujud seperti apa dari Baitul Izzah itu, atau apa namanya, wujud dari Lauhil Mahfud itu seperti apa? Menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Lauhil Mahfud itu terbuat dari mutiara putih, panjangnya seukuran jarak antara langit sampai bumi dan lebarnya jarak antara timur sampai ke barat. Sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan yakut, yakut merah. Itu sangat indah di Lauhil Mahfud itu. Nah, ini adalah ayat Quran atau dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah secara utuh. Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, terus Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, terus Abdurrahman As-Sa'id dalam tafsir As-Sa'id dan pakar tafsir lainnya sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan secara utuh dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Terus fase yang ketiga yaitu fase yang terakhir turunnya menurut beberapa ulama. Pada fase ini Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayat yang turun sesuai dengan konteks peristiwa itu. Jadi, kalau menurut pendapat yang ketiga ini, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, terus dari Baitul Izzah baru ke Malaikat Jibril, terus Malaikat Jibril baru disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan konteks atau sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa itu. Ada juga pendapat sebenarnya di Lauhil Mahfud Malaikat Jibril itu menerima Al-Quran dari malaikat penjaga secara berkala selama 20 malam. Nah, terus Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur selama kurang lebih 20 tahun. Ada yang mengatakan juga 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Ada juga yang mengatakan sampai 23 tahun. Banyak sekali pendapat yang
mengatakan seperti itu. Nah, untuk dalil mendukung dari fase yang ketiga ini yaitu terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakunu minal munzirin bilisanin arabiyyim mubin. Ini adalah ayat yang mendukung dari pendapat yang ketiga. Nah, sebenarnya bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Kitab-kitab suci yang lain juga diturunkan di bulan Ramadan. Contoh seperti Taurat. Taurat itu diturunkan pada hari ke-6 Ramadan. Injil itu diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Jadi pemilihan bulan Ramadan ini untuk penurunan kitab Al-Quran atau kitab suci bukan tanpa alasan. Gitu. Terus selanjutnya yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, hikmahnya itu apa? Kenapa kok Quran tidak langsung diturunkan secara blek 30 juz langsung kepada Kanjeng Nabi secara utuh? Padahal kan mengingat kitab-kitab yang lain, seperti contoh kitab yang lain, contoh kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat. Itu kalau ceritanya yang saya tahu, saya pernah membaca itu Nabi Musa menyendiri di gunung bukit atau gunung Tursina selama 40 hari dan setelah itu langsung Taurat diturunkan langsung dalam bentuk utuh. Nah, tapi kenapa terus Al-Quran kok nggak diturunkan seperti itu? Kenapa kok berangsur-angsur? Nah, hikmah yang pertama dari penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah meneguhkan hati Rasulullah. Ketika wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, golongan musyrik menolaknya sebab teknis diturunkannya Al-Quran itu berbeda dengan kitab suci sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Nah, terus hal itu dijawab oleh Allah sebagaimana firman pada surat Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika linutsbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Yang artinya demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Diturunkan Al-Quran secara bertahap bisa menjadi sebuah bimbingan Allah kepada Rasulullah dalam menghadapi orang-orang yang menentang atau yang memusuhi Rasulullah pada zaman itu, termasuk ketika orang-orang kafir atau orang musyrik menzalimi Rasulullah sebagai penghibur atau peneguh hati Rasulullah. Terus yang kedua yaitu sebagai menerapkan syariat Islam secara perlahan. Nah, sebagaimana kita tahu, untuk mengubah keyakinan dan tatanan kehidupan masyarakat Arab pada saat itu yang berada dalam kehidupan jahiliyah, Rasulullah melakukan dakwah Islam secara perlahan. Pada masa itu, pada masa jahiliyah, menyembah berhala, terus meminum khamr. Nah,
Contohnya saja yaitu meminum khamr. Rasulullah pada saat itu tidak langsung melarang secara sekaligus untuk meminum khamr. Tidak langsung diharamkan. Dan itu terdapat pada surat An-Nahl ayat 67. Tidak diharamkan. Nah, terus selanjutnya bertahap Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 209 yang menerangkan bahwasanya khamr lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Terus selanjutnya turun wahyu dari Allah yang melarang khamr, namun larangan itu hanya berlaku ketika melaksanakan sholat. Jadi dulu khamr pernah dilarang diminum dalam keadaan sholat. Nah, dalam keadaan yang lain itu masih diperbolehkan. Terus setelah berjalannya waktu, yang terakhir yaitu Allah menurunkan wahyu pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang ayat itu menegaskan bahwasanya larangan tentang meminum khamr. Yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya 100% khamr dilarang. Nah, terus selanjutnya dakwah ini dituju oleh ajaran-ajaran Islam di Jawa, khususnya dakwah Wali Songo. Dakwah secara bertahap, secara berangsur-angsur guna pendekatan terhadap umat. Terus yang ketiga yaitu memudahkan hafalan. Mengingat pada waktu itu sahabat Nabi itu lebih ditekankan pada menghafal daripada menulis Al-Quran. Jadi kalau diturunkan secara bertahap sedikit-sedikit, sahabat Nabi lebih gampang untuk menghafal. Terus yang terakhir, yang keempat yaitu sesuai dengan konteks. Maksudnya sesuai dengan konteks yaitu kalau terjadi semisal saat terjadi perang Hunain yang umat Islam waktu itu merasa sombong dan merasa akan menang, mengingat pasukan Islam pada waktu itu lebih banyak daripada jumlah musuh. Nah, tapi kenyataan berbicara lain. Pasukan Muslim kalah di awal pertempuran. Seolah jumlah yang banyak itu tidak berguna sama sekali. Nah, pada kondisi tersebut, lalu datang teguran dari Allah, yaitu pada surat At-Taubah ayat 25. Langsung ditegur oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan sesuai dengan konteks, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Gitu. Terus yang selanjutnya yaitu tentang RPP yang kedua atau materi yang kedua yaitu tentang sebab atau faktor diturunkannya Al-Quran. Ini bisa dilihat dulu materinya. Ini sebab atau faktor diturunkannya Al-Quran. Langsung masuk ke materi, sebab atau faktor diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, yaitu sebab teologis. Teologis itu apa? Teologis adalah ilmu atau sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan.
atau ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab masih menyembah berhala atau politeisme. Maka dari itu, Al-Quran diturunkan untuk mengembangkan masyarakat pada kepercayaan monoteisme. Monoteisme yaitu kepercayaan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Dengan ajaran tauhid mengisahkan Allah. Nah, legitimasi pada kasus ini bisa dicermati di dalam surat Al-Ikhlas bahwa Allah sebagai Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, jadi sebab diturunkannya Al-Quran pada waktu itu sebagai teologis tadi, sebagai ajaran tauhid pada waktu itu di masa orang Arab atau masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, untuk mengubah kejahilian itu kepada keislaman. Yang kedua yaitu sebab sistem sosial yang kacau. Masyarakat Arab pada saat itu tidak mengenal kesetaraan, apalagi keadilan. Bagi mereka, siapa yang kuat, ya mereka yang menjadi pemimpin, atau mereka yang kaya, maka mereka yang bisa berkuasa. Dulu kebanyakan masyarakat Badui itu masyarakat desa yang terpencil kalau di Indonesia. Itu hidupnya nomaden, pindah-pindah. Rata-rata orang Badui pada zaman dahulu itu berada pada kalangan menengah ke bawah. Karena profesinya tergantung pada kecenderungan alam. Jadi dia hidupnya berpindah-pindah, nomaden. Sedangkan masyarakat urban, masyarakat kota, pada waktu itu posisinya atau strata sosial itu berada pada menengah ke atas. Nah, mayoritas profesi masyarakat kota pada waktu itu sebagai pedagang yang cenderung menetap dan produksinya tidak terlalu terpengaruh pada kondisi alam. Nah, akibatnya, masyarakat Arab pada saat itu tidak diuntungkan secara sistem sosial. Turunnya Al-Quran juga sebagai upaya untuk membenahi sistem sosial ini, ya, agar tidak timpang tindih, agar tidak menimpang satu sama yang lain. Nah, terus contohnya juga mereka perempuan pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, itu mereka tidak diuntungkan sama sekali perempuan. Terus orang miskin, seorang lemah, itu tidak diuntungkan sama sekali. Nah, semenjak turunnya Al-Quran, terus semenjak adanya Islam, mereka secara pelan-pelan, secara bertingkat diangkat dan diberikan hak-hak sebagai manusia. Terus yang ketiga, dekadensi moral Arab pada saat itu. Dekadensi adalah dekadensi moral itu penurunan moral yang sangat jauh dari semestinya. Dampak dari sistem sosial yang kacau tadi itu berakibat pada dekadensi moral masyarakat Arab pada saat itu. Pria itu pada zaman dahulu bisa menikahi perempuan semaunya, bukan atas rasa suka sama suka. Tapi pria bisa menikahi perempuan atas dasar hanya dorongan nafsu. Kemudian juga zaman dahulu di adat Arab atau tradisi Arab itu sering membunuh bayi perempuan. Jikalau ada bayi perempuan, maka langsung dibunuh. Karena katanya itu tadi, perempuan itu tidak mempunyai andil apa-apa, tidak bisa mencari nafkah. Terus ya, kalau zaman dahulu itu perempuan dianggap rendah, dianggap tidak memiliki andil apa-apa. Nah, semenjak itu tadi, semenjak Islam datang, itu Al-Quran melalui Al-Quran ini sebagai prototip perilaku dan ucapan Nabi Muhammad yang lembut dan santun. Mulai dakwah Nabi Muhammad yang lembut, yang santun, sedikit demi sedikit
masyarakat Arab menerima akan hal itu. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang sejarah penulisan Al-Quran. Langsung saja. Sejarah penulisan Al-Quran, langsung materi. Tahap pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu masih sedikit orang yang bisa baca tulis. Juga keterbatasan media tulis pada saat itu. Sehingga saat itu siapapun yang telah mendengar ayat Al-Quran satu ayat langsung dihafal. Satu ayat langsung dihafal. Jikalau menulis, maka ayat Al-Quran tersebut ditulis di media seperti pelepah kurma, potongan kulit, atau pada batu. Nah, tidak heran pada waktu itu jumlah penghafal Quran sangat banyak. Ya karena itu tidak ada media untuk menulis, maka setiap sahabat Nabi setiap dengar satu ayat langsung dihafal. Setiap dengar satu ayat langsung dihafal. Nah, dari kalangan sahabat sendiri banyak sebagai yang menjadi penghafal Al-Quran. Contohnya seperti Abu Hudzaifah, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Terus yang kedua yaitu tahap pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Nah, adapun penyebabnya pada saat itu yaitu pada saat perang Yamamah. Banyak sekali dari kalangan Qurra, dari kalangan penghafal Al-Quran banyak yang terbunuh. Seperti Abu Hudzaifah. Lalu Abu Bakar memerintahkan mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangannya kepada Abu Bakar seusai perang Yamamah terjadi. Ya. Pada waktu itu, Abu Bakar menolak atau tidak mau melakukan hal tersebut karena takut dosa. Karena di zaman Nabi tidak dilakukan hal tersebut. Abu Bakar takut akan dosa. Namun, sahabat Umar terus-menerus memberikan pandangannya tersebut. Sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar akan hal tersebut. Lalu Abu Bakar menerima. Abu Bakar pun memanggil Zaid bin Sabit untuk sebagai penulis mushaf, yaitu yang dipilih adalah Zaid bin Sabit. Karena Zaid bin Sabit pada waktu itu masih muda dan hafalannya kuat, berakal cemerlang. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu tahap pada Utsman bin Affan. Tahap terakhir terjadi pada Utsman bin Affan di tahun 25 Hijriah. Saat itu terjadi perbedaan kaum muslimin, dialek bacaan Al-Quran yang sesuai akan perbedaan mushaf tersebut. Karena khawatir terjadi fitnah, Utsman bin Affan segera memerintahkan pengumpulan mushaf tersebut menjadi satu mushaf. Sehingga kaum muslimin bacaannya tidak akan berbeda dan kemudian bertengkar. Perbedaan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman adalah terletak pada tujuannya. Tujuan Abu Bakar menuliskan serta mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf supaya tidak tercecer dan tidak hilang. Namun, sedangkan tujuan dari Utsman yaitu supaya untuk mengumpulkan karena dikhawatirkan akan adanya perbedaan dialek pada bacaan Al-Quran tersebut. Nah, pada zaman Utsman ini mulai
apa namanya, pengharokatan huruf-huruf hijaiyah tadi pada zaman Utsman bin Affan. Kalau sekarang ada Al-Quran itu biasanya dipakai buat menghafal itu Al-Quran Rosem Utsmani. Nah, itu bisa dilihat Al-Quran Rosem Utsmani. Terus seperti apa tulisannya? Itu adalah apa namanya? Yang membuat atau yang mengumpulkan, yang menuliskan itu pada zaman sahabat bin Utsman supaya tidak ada perbedaan dialek, supaya tidak ada salah harokat atau yang lain. Sampai sekarang masih ada, yaitu namanya Al-Quran Rosem Utsmani. Nah, ini ada sedikit hadis yaitu khairukum mang ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang eh, belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dari materi ini tentang sejarah dan penulisan Al-Quran, semoga kita bisa termasuk dari orang yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Semoga kita bisa masuk ke dalam hadis tersebut. Sekian dan terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.